Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Kuncoro dari Universitas Surakarta NIM 202222250. Saya akan menampilkan video PowerPoint dengan judul Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Big Data saat ini sudah tidak asing lagi di telinga pengembang perangkat lunak dengan skala proyek yang luas. Penggunaan basis data sangat diperlukan untuk dapat mengelola, menyimpan, memanajemen segala informasi yang berbentuk data secara terstruktur dan tersistem. Banyak perusahaan besar yang membutuhkan kapasitas data sangat besar menyimpan data terkait perusahaan tersebut. Sejarah Big Data. Pada tahun 2005, teknologi Big Data telah dipergunakan, namun belum ada penamaan untuk teknologi tersebut. Akhirnya teknologi tersebut diberikan nama oleh Roger Mauglas bernama Big Data. Big Data yang dimaksudkan adalah kumpulan dari Big Data yang telah berukuran besar yang pada saat itu hampir tidak mungkin dikelola dan diproses oleh traditional business intelligence tool pada saat itu. Pada tahun yang sama, Big Data platform Hadoop yang dapat menangani Big Data diluncurkan. Hadoop dibuat berdasarkan open source software framework yang dinamakan Node dan digabungkan dengan Google Maps Routes. Definisi dari Big Data juga dapat dibagi menjadi 3 bagian yang biasa disebut 3V. 1. Volume. Ukuran data yang dimiliki Big Data memiliki kapasitas yang besar. Anda dapat mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. 2. Velocity adalah kecepatan transfer data, sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan yang ditulis pada sebuah disk. 3. Variety. Jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem data SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur dari data yang belum terstruktur. Contoh adalah teks, audio, dan video merupakan data yang belum terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Manfaat Big Data. 1. Bidang analisis data, yaitu manfaat yang pertama datang dari kegiatan analisis atau analiti yang dilakukan perusahaan, khususnya yang meluncurkan website atau platform dan aplikasi. Adanya kumpulan data besar membantu perusahaan untuk menemukan masalah penyebab kegagalan dari website dan aplikasi yang diluncurkan. Data ini juga bisa digunakan perusahaan untuk menemukan suatu anomalis atau perilaku menyimpan di dalam struktur bisnis, sehingga data bisa menemukan suatu kesalahan dan masalah dan membantu perusahaan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi dan kemudian menyempurnakan aplikasi atau website. 2. Bidang bisnis. Dalam bidang bisnis, data berskala besar ini juga memberikan manfaat sangat besar,
seperti membantu perusahaan meningkatkan sistem operasional bisnis, menyusun CRM atau Customer Relationship Manager yang tepat, dan juga meningkatkan pengalaman penggunaan aplikasi yang diluncurkan dengan segala perbaikannya. 3. Bidang informasi, yaitu big data, kemudian juga bermanfaat dalam mengelola dan menyediakan media sosial terbaik dan membantu lebih banyak perusahaan menemukan data yang sesuai kebutuhan. Selain itu, data besar akan membantu setiap perusahaan termasuk suatu negara untuk menciptakan perangkat cerdas yang memudahkan aktivitas manusia. Sumber Big Data. Saat ini terdapat beberapa sumber yang terbilang paling sering memberikan kontribusi data dalam jumlah besar dan memiliki kualitas baik. Di antaranya adalah 1. Internet. Sumber pertama adalah internet dan merupakan penyedia dan raksasa paling besar dan paling sering dimanfaatkan perusahaan. Sebab cara kerja internet sendiri adalah menyimpan semua data dari para penggunaannya. Jadi aktivitas pencarian apapun nantinya akan disimpan dan kemudian menjadi kumpulan data. 2. Smartphone. Smartphone juga menjadi penyumbang data dalam skala besar sebab aktivitas apapun di dalamnya akan otomatis disimpan oleh perangkat. Sumber data terbesar di smartphone sendiri adalah aplikasi yang diinstal di dalamnya. Jadi, setiap kalinya aplikasi ini berjalan, maka data akan dapat dan dikumpulkan oleh sistem. 3. Media sosial. Media sosial di dalam menjadi media yang banyak dibuka siapa saja di era sekarang, bahkan sesaat setelah bangun tidur juga menjadi sumber data dalam skala besar. 4. Digitalisasi. Digitalisasi media tertentu kemudian menciptakan sumber data dan tentu bisa dikelola oleh suatu perusahaan. Misalnya saja perusahaan menyediakan data dalam bentuk musik yang kemudian dirilis ke masyarakat dalam bentuk audio dan bisa dinikmati di sejumlah platform atau aplikasinya. Berapa tantangan Big Data yang mungkin akan dialami adalah sebagai berikut. 1. Kekurangan SDM yang ahli. Kita membutuhkan tenaga ahli profesional yang dapat mengelola Big Data. Namun, dengan kondisi teknologi yang selalu berkembang, bentuk banyak tenaga ahli yang dapat mengelola secara maksimal. 2. Sistem harus selalu diperbarui. Selalu harus melakukan pembaruan pada Big Data merupakan hal yang wajib dilakukan. Pasalnya, data yang dihasilkan akan selalu berkembang dan menimbulkan data-data yang sudah tidak relevan. 3. Pengelolaan data yang cukup rumit. Banyaknya data tentu membuat proses pengelolaan menjadi rumit. Perkembangan Big Data yang cepat juga menjadi kendala, sehingga rentan terjadi kerusakan data, duplikasi data, dan lainnya. 4. Keamanan data privasi yang rentan. Semakin banyak data yang bisa diakses oleh para pengguna memberikan potensi keamanan yang mungkin akan ditimbulkan seperti aksi cybercrime. Fungsi Big Data. Setelah kamu mengetahui apa itu Big Data dan juga kamu mengetahui karakteristik dari Big Data itu sendiri, sekarang mari kita masuk ke fungsi Big Data. Berikut ini merupakan fungsi Big Data. 1. Big Data dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem, dan pemanfaatan dari Big Data ini juga dapat meminimalisir adanya kegagalan. Hasil dari analisis yang tersebut dapat digunakan dan ditampilkan secara langsung atau real time. 2. Big Data dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Informasi yang kira-kira dibutuhkan akan disimpan ke dalam Big Data dan hasil dari analisis tersebut
dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat untuk pengembangan bisnis. 3. Big data dapat mengurangi waktu dan biaya. Dengan menggunakan big data, penyimpanan data akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, proses mengirim dan menerima data menggunakan menjadi lebih cepat. Tool Big Data. Terdapat beberapa tool yang digunakan terkait penggunaan basis data skala besar. Berikut beberapa tool yang dapat Anda coba gunakan untuk kepentingan bisnis Anda. 1. Tableau. 2. Xplenty. 3. RapidMiner. 4. Pentaho. 5. Skytree. 6. Locker. 7. Domo. 8. Knime. 9. Sisense. 10. Cassandra. Sebenarnya masih banyak tool yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan big data. Apabila Anda menginginkan penyimpanan yang lebih besar, teknologi cloud sangat kami rekomendasikan, contohnya menggunakan software memiliki Google seperti Bigtable berbasis cloud base. Kelebihan dan kekurangan big data. 1. Peningkatan jumlah data yang tersedia menghadirkan peluang dan masalah. Secara umum, memiliki lebih banyak data tentang pelangganan akan memungkinkan perusahaan untuk dapat menyesuaikan produk dan upaya pemasaran guna menciptakan tingkat kepuasan yang tinggi dan bisnis yang berulang. Perusahaan yang mengumpulkan data dalam jumlah besar diberi kesempatan untuk melakukan analisis yang lebih dalam untuk kepentingan semua stakeholder. 2. Meskipun mendapatkan analisis yang lebih baik adalah hal yang positif, big data juga dapat menimbulkan kelebihan, beban, dan gangguan sehingga mengurangi kegunaannya. Perusahaan harus menangani volume data yang sangat besar dan menentukan data mana yang mewakili sinyal dibandingkan dengan noise. Memutuskan apa yang membuat data relevan menjadi faktor kunci. 3. Selain itu, sifat dan format data memerlukan penanganan khusus sebelum ditindaklanjuti. Data terstruktur yang terdiri dari nilai numerik dapat dengan memudah disimpan dan diurutkan. Data tidak terstruktur seperti email, video, dan dokumen teks mungkin memerlukan teknik yang lebih canggih untuk diterapkan sebagai pengguna. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.